Nusantara, ibu kota baru pengganti Jakarta mulai menampakkan wujudnya. Diklaim menjadi kota pintar dan ramah lingkungan, IKN terus berbenah menyambut gelaran perdana upacara kemerdekaan Indonesia. Seberapa siap IKN menyambut tamu negara? Sudah sejauh mana progres pembangunannya? Saya, Niluh Puspa, mengajak Anda melihat lebih dekat wajah ibu kota baru di Kalimantan Timur. Inilah masa depan Indonesia. Kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia. Ini yang akan digunakan untuk 17 Agustus, lapangan upacara. Itu istana, ini lapangan upacara, bendera di sini. Itu ya untuk VIP, tamu-tamu negara dan sebagainya. Upacara 17 Agustus dilakukan di sini. Di belakangnya itu adalah istana presiden dan tepat di belakang saya itu Garuda. Jadi nanti tidak ada nih kabel-kabel ataupun pipa-pipa yang Seluruh IKN itu tidak akan ada kabel di atas ya Pak ya? Iya. Yang bawah ini air Iya, Pak? air, kemudian telepon, listrik, fiber optik untuk drainase. Ini Gas di atas ini. terpisah. Tetapi kalau untuk utilitas semua di bawah. Ini kok proyek IKN seperti kebut-kebutan, buru-buru, kualitasnya gimana? Yakin kualitasnya ini bagus? Saudara, saat ini saya sudah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan saya akan langsung melanjutkan perjalanan saya menuju ke ibu kota negara Nusantara di Penajam Pasir Utara. Ikuti saya. Saudara, setelah menempuh perjalanan 2,5 jam dari Balikpapan, akhirnya saya tiba di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, di mana di belakang saya itu adalah lokasi proyek pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Saya akan masuk untuk melihat kawasan inti pusat pemerintahan, menemui langsung Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga. Ikuti saya, saudara. Satu persatu proyek Ibu Kota Nusantara rampung dan diresmikan Presiden Joko Widodo. Upacara kemerdekaan 17 Agustus yang digelar perdana di Ibu Kota Nusantara kabarnya akan penuh kejutan. Apa saja hiburannya, sebaiknya nanti kita tunggu tanggal 17 Agustus. Ya. Pak Kasat Pres mau kasih surprise. Ibu Kota Nusantara dibangun di lahan seluas lebih dari 324.000 hektar. Pembangunan IKN butuhkan dana 466 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan kawasan inti pusat pemerintahan telah rampung hingga 80%. Sekarang lagi penyelesaian 82%. Semua istana, kantor presiden, kantor-kantor rumah jabatan menteri, power ASN 12 tower, nanti akan insya Allah akan bisa selesaikan pada Juni.
Meski begitu, Presiden Jokowi mengatakan karena ini adalah proyek jangka panjang, maka realisasinya itu akan membutuhkan waktu hingga 15 sampai 20 tahun ke depan. IKN ini kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Usai konstruksi kantor Presiden beserta ornamen di Istana Garuda rampung 28 Juli lalu, Presiden Jokowi perdana berkantor dan menginap di Istana Garuda. Meski sejumlah pekerjaan finishing masih dilakukan, Jokowi ungkap kesan pertamanya menginap di kantor kepresidenan IKN. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Tidurnya nyenyak nyaman, Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja mungkin. Saudara, demi menggenjot investasi di ibu kota Nusantara, Presiden Jokowi sudah menandatangani Kepres nomor 25 tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di ibu kota baru. Dan saudara, demi menunjukkan kesiapan ibu kota Nusantara, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet di ibu kota Nusantara. Seluruh menteri kabinet Jokowi hadir. Pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di ibu kota negara Nusantara. Perayaan 17 Agustus sisa menghitung hari. Bagaimana kesiapan ibu kota Nusantara ini menyambut tamu negara? Saya akan temui Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga. Ikuti saya, saudara. Pak Danis. Mbak, apa Sehat, Pak kabar? Danis? Sehat. Pak Danis sudah berapa bulan tinggal di sini? Sejak 2021 akhir. Pak Danis, ini adalah menara pandang ya? Ya, kebetulan titiknya tertinggi. Dari sini bisa memandang lebih banyak Ya. kejauhan, jadi disebutnya menara pandang. Pak Danis, boleh kita kasih tahu nggak? Ini sebenarnya apa saja ini bangunan-bangunan Oke, ini? yang paling utama itu yang burung Garuda itu. Garuda. Nah, itu adalah kantor presiden yang sekarang namanya adalah Istana Garuda. Di bawahnya itu adalah Istana Presiden yang sekarang namanya Istana Negara. Itu berarti udah berapa persen itu selesai Itu yang sekarang? Garudanya itu minggu lalu sudah selesai. Sudah selesai. Nah, office-nya sekarang finishing. Interior, kemudian eksterior, landscape, perapihan, itu yang paling utama. Kita ini berada di kawasan namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Luasnya itu sekitar 6.700 hektar. Kalau perbandingan, Mbak, kalau BSD di Jakarta itu 6.000 hektar. Ini lebih gede dari BSD. Iya, makanya ada kantor presiden, ada istana presiden, ada kantor-kantor Kemenko. Ini ya. Kemenko ini ya? Ini Kemenko. Kemudian di sebelah sana juga sudah mulai, misalnya Bank Indonesia yang kelihatan dari sana. Oh, Ini ya, yang dari ada segi atap biru itu? Ya, bahkan fasilitas lain itu rumah sakit. Rumah sakit nanti pemerintah itu dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang jauh yang di sebelah ujung itu sana, apa nah itu Hotel Nusantara. Oh, Hotel itu Nusantara yang itu yang sudah siap ya. Itu untuk VIP nanti? Iya, ya akan digunakan. Akan Itu digunakan, Hotel oke. Nusantara. Sebelah sana yang kelihatan ada rumah tapak menteri, rumah tapak jabatan menteri ada 36. Kemudian agak jauh nih di sebelah sini sebagian dari 47 tower hunian ASN yang sedang kita siapkan. Oke, ini kan masyarakat banyak yang kemudian pesimis, wah IKN-nya nggak akan jadi, orang sekarang aja masih begitu. Tapi kalau tadi Bapak menjelaskan tentang bahwa ini adalah pusat intinya, berarti kita akan mulai dari pusat inti Iya. pemerintahan dulu. Iya. Berapa lama kalau bisa kita sebut bahwa dia akan ya sempurna lah begitu? Kita ini pembangunan jangka panjang, yaitu dari 2022 sampai 2045. 23 tahun. Kita belajarlah dari negara-negara lain. Saya mempelajari di Korea, saya mempelajari misalnya di
negara Kazakhstan lah yang masih itu. Itu memang pembangunan pemindahan suatu ibu kota, ya bukan hanya ibu kota, tapi yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan ekonomi itu baru akan terlihat 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Bukan lari sprint, maraton Ini maraton ya. Yes. Kita boleh berkeliling nggak sih Pak? Mau lihat Boleh, lebih boleh, dekat boleh. ibu kota Boleh. Nusantara ini, Boleh, utamanya yang tadi inti-inti tadi ya, tempat upacara bendera nanti 17 Iya, Agustus boleh. di mana? Iya, Kita- ya. Oke. Kita berkeliling Oke, ya Pak. ayo. Kita jalan. Nah, Mbak, kita sekarang ini yang akan digunakan untuk 17 Agustus, lapangan upacara. Kita ada di area publik. Ini area disebut, publik? Iya, area publik kita masuk ke tengah ya. Oke. Ini area publik yang disebut Sumbu Kebangsaan. Oke. Jadi Untuk masyarakat kegiatan boleh apapun datang sosial, ke sini iya, ini bebas. Betul, termasuk lapangan dan sebagainya. ini bisa piknik mungkin di sini ya. Iya, kemudian ada forest trail. Kemudian itu adalah UMKM gallery. Nah, dari sini dari kejauhan itu kelihatan Itu dia Garuda. kantor presiden. Ini kantor-kantor Nah, ini. ini kantor-kantor Kemenko yang tadi saya sebutkan. Ini juga alami deh Pak. Alami, semua alami Ini karena akan memang dibiarkan begini. Iya, kita maintain ini karena memang ini kan kita betul-betul waktu membangun menyesuaikan dengan kontur. Di sana bahkan ada bisa untuk itu apa namanya amphitheater itu di sebelah sana ya. Nah, Oke. yang di kejauhan itu adalah Taman Kusuma Bangsa Memorial Park. Itu udah siap digunakan Pak? Udah. Ya, nanti tanggal 17 akan digunakan untuk acara renungan. Ini yang disebut Sumbu Kebangsaan. Sumbu Kebangsaan Nanti tadi. dari sebelah sana ada Sumbu Tripraja. Oke. Legislatif, Aha. eksekutif, yudikatif. Di kiri kanan selebar ini untuk masyarakat berjalan sepanjang Sumbu Kebangsaan ini. Oke. Dan juga ini tempat duduk, Iya, iya, iya. duduk taman, Jadi ini benar-benar inilah fasumnya ya. fasilitas umum. Fasilitas umumnya. Tapi memang hujan terus ya Pak di IKN ini ya? Ya ini seperti Karena Mbak kita lihat. hari ini hujan-hujanan ini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Nah ini kepala proyek dari Berantas yang menyiapkan Sumbu Kebangsaan. Udah lebih dari hampir 2 tahun berinteraksi. Ini kita ada di samping istana itu yang tadi sudah kita lihat ya. Ini istana. Di belakangnya seperti saya sebutkan berhubungan itu adalah kantor presiden yang disebut Istana Garuda. Ini udah selesai. Secara prinsip sudah selesai. Furniture dan sebagainya sudah siap di dalam ya. datang. Kita juga sedang uji nih Oke. untuk menyala listrik, AC selama berhari-hari sampai ke depan ini. Airnya bisa diminum langsung benar Pak? Ya, sedang kita uji. Pak Basuki sudah nguji Pernah mencoba ya? di sumbernya, di pabriknya. Nah, dari pabrik ini kan harus ditransmisi, Oke. didistribusi ke gedung-gedung. Masih ada 2 tahapan. Ini yang sedang kita uji. Oke. Secara internal oleh Kementerian PUPR. Oke. Nanti sesudah itu akan diuji oleh pihak ketiga Itu bahwa layak minum. air itu layak minum. Yang Kalau- menyatakan nanti serta sertifikasi Oke. itu. Dan itu 17 Agustus apakah sudah Kita bisa? usahakan bahwa itu bisa layak ini. Semua karena udah masuk ini. Nah ini sering jadi pertanyaan kok warnanya hitam. Nanti cairan Oke. dinikan dengan proses oksidasi menjadi hijau. Oh nanti warnanya ini akan hijau. Ini penjelasannya Pak Nyoman Nuarta ya. Kapan akan kelihatan hijau dia? Iya, memerlukan waktu. Proses memang oksidasi itu memerlukan waktu. Nanti berapa lama kita lihat. Tapi ini sudah mulai menjadi hijau nanti, tidak hitam. Tuh, kontak caranya. Oh ini bangunan ini memang khusus untuk Upacara. 17-an aja ya? Oke. Nah, Mbak, kita sekarang ini yang akan digunakan untuk 17 Agustus. Oke. Lapangan upacara. Itu, Yang bangunan ini? itu sebetulnya seperti tenda ya, tenda untuk kegiatan upacara, LCD monitor. Sebetulnya bukan bagian dari Ini kalau Bukan. tidak lagi 17-an dia tidak ada? tidak ada, tidak Oke. ada, tidak ada.
Nah ini itu istana, ini lapangan upacara, bendera di sini. Kalau ini permanen ya Pak ya? Ini permanen. Daerah ini. Tingginya 17 meter, ya. Istana 34 pilar. Karena dulu provinsi kita 34. Maka 34 pilar. Sekarang udah nambah. Itu yang untuk VIP, tamu-tamu negara dan sebagainya. Ini. Jadi berada kalau di sini. presiden berkantor, maka disinilah berkantor. Di belakang. Di belakang sana. Itu sana. yang Istana Garuda itu yang merupakan kantor presiden. Oke. Ini istana bisa sebetulnya kalau istana itu kan tempat tinggal ya. Iya. Jadi menerima tamu dan sebagainya. Di sini Pak Presiden bisa menerima Iya, tamu dan iya, tinggal betul. di sini begitu Iya. ya. Di belakangnya beliau berkantor. Berkantor begitu. Tapi di sebelah sana juga nanti ada pavilion. Pavilion Pavilion itu. kepresidenan. Oh oke, tempat Pavilion menerima tamu kepresidenan. juga. Untuk private lebih private Oh, barangkali lebih ya private. Nah, ini kompleks ini juga didukung oleh kepresidenan itu di sebelah sana kantor sekretariat negara. Oh oke. Sebelah Nanti sana, sebelah sana ya. kan? Kantor sekretariat negara, di belakangnya sekretariat presiden, kantor Oh. sekretariat presiden, pas pampres dan sebagainya Oh, di yang belakang. untuk mendukung kegiatan kantor presiden. kawasan presiden. Wah, saya sudah berada benar-benar di sini nih, ditunggu-tunggu titik yang semua orang ingin lihat. Upacara 17 Agustus dilakukan di sini. Di belakangnya itu adalah istana presiden dan tepat di belakang saya itu Garuda. Ya Pak. Oke. Yuk. Tanggal 15 sudah siap operasi ya. Berarti pas 17 Agustus siapa itu sudah bisa digunakan. Enggak 100%. Jadi kalau Menkes operasional lantai 1, 2 sama 6. Berapa tempat tidur? Saya lupa. Kalau Hermina Danis, bisa 30 tempat tidur siap. Hermina 34 tidur, terus kemudian Menkes berapa tempat tidur siap? Tanggal 17 emergency 2, 8 untuk rawat 18 ya. Jadi atletnya siap. Oke. Untuk ada kejadian serangan jantung siap. Menkes tanggal 17 pakai atletnya siap. Mbak, kita ini ada di mock up jalan utama di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Ini namanya Jalan Sumbu Barat. Jadi ada dua jalan besar, yaitu yang Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Tadi sudah kita lalui. Nah ini 6 lane, satu arah. Nah jalur ke-6 ini nanti yang digunakan untuk kendaraan umum ART. Oh yang akan Iya, itu ya? nah, ini kan dia berdasarkan sensor. Ini sensornya. Itu haltenya. Jadi nanti sepanjang Sumbu Barat dan Sumbu Timur begini semuanya. Oke. Nah, ini bukan hanya jalan, yang paling penting juga adalah di sini itu adalah jalur untuk sepeda dan di sebelah sana jalur pejalan kaki. Oh, jadi ada pedestriannya, Iya, jalur sepedanya, ART, ini jalur kendaraan. Nah, ada satu hal yang penting lagi. Ini kan sebetulnya lihat, tidak ada kabel-kabel. Iya, Tidak ada ini. Bukan kabel dari tadi. Jadi ini tidak ada kabel. Kabelnya di mana Pak? Di bawah. Di bawah. Iya, nanti. Oke. Ya, bisa ikutin ya Mbak. Assalamualaikum. Ini Permisi. bagian pemeliharaan. Nah ini air, ya, kemudian telepon, listrik, fiber optik. Nah di sebelah sana ada satu kompartemen lagi untuk drainase. Oke. Jadi ada dua besar. Ini ukurannya lebarnya 4 meter, tingginya sekitar 2 meter 20. Gas di atas. Oh, ini gas di atas ini. terpisah. Ya. Ini berlaku di seluruh kawasan Iya. IKN nantinya. Iya. Ada oksigen. Ini yang di MUT juga, Pak. Nanti. Ya, betul. Smartpool ya. Ya bagus. Bagus kan? Ini lampunya juga sudah berdasarkan kecerahan cahaya. Udah ya? Iya, Disesuaikan begitu ya Mas? disesuaikan secara otomatis, Mbak. Gitu. Jadi nanti Apa aja yang bisa disensor di sini? Jadi ini ada sensor suhu, kelembapan udara, O2, CO2,
kemudian sensor debu ya Mbak, karena ini kan pengerjaannya masih banyak debu, sehingga mungkin dari informasi ini nanti bisa Masuk nanti ke comment center. Betul. Kita masukin ke comment center untuk pengelolaan kota ini nanti. Nanti dari input yang masuk itu apa yang harus dilakukan. Itulah bagian dari smart city Iya. tadi ya Pak ya. Sebetulnya mulainya smart building dulu, smart area, kawasan, kemudian baru nanti bertahap menjadi smart city tadi. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ayo, mari. Makasih ya Mas. Inilah embung tadi yang kita lihat dari atas ya Pak. Ini alami ya Pak? Alami. Jadi memang ini untuk pengendalian menampung air, mengendalikan banjir, juga membantu menurunkan suhu. Ya, tapi jumlahnya nanti kita usahakan hampir sampai 30 sebanyak embung. mungkin. Dan semua akan dibuat model seperti ini nih Pak ya? Iya, iya. Sebagai seperti Iya, kawasan lagi-lagi nanti bisa untuk masyarakat, bisa Fasilitas untuk umum jogging jadinya. track ya, fasilitas umum. Ini pemandangannya bisa langsung melihat Istana Garuda. Jadi tadinya adalah hutan produktif ya Pak, kawasan IKN? Hutan HTI nih sementara yang kawasan ini, hutan tanaman industri, hutan sekunder. Tadinya untuk sumber kertas, bubur kertas. Itu masih ada tuh. Masih ada juga? Itu tuh eukaliptus. Betul-betul itu kita tidak motong sembarangan kan. Tadi yang saya sebutkan ya, untuk mengontrol, mengendalikan kalau volumenya tinggi, mengendali banjir, tidak buang sana, saling berhubungan. Oh ini dia ya. Jadi kalau misalnya ini lagi airnya sudah naik melewat apa pada batas tertentu, dia akan Lewat. dibuang ke sini. Iya. Lumayan. Wah, ini dia nih. Ini yang tanggung jawabnya nih, teman-teman sumber daya. Mas Yosi. Udah sampai mana nih? Ceritain. Persiapan acara minggu depan ya Pak, kopi Presiden. Rencana Pak Presiden. Kan kopi di sini. Ya, kemudian mau pasang air mancur Pak di depan sana. Ini untuk rumah pompa untuk sprinkler Pak. Iya. Jadi sprinkler di sini semua sudah otomatis Pak. Jadi kadar tanahnya, kadar air tanah. Kalau dia sudah turun, sprinkler otomatis beroperasi. Smart tadi. Smart tadi, Pasang ya. sensor. Saya sudah melihat di dekat, tapi ada pertanyaan publik yang belum terjawab, yaitu ini kok proyek IKN seperti kebut-kebutan, buru-buru, kualitasnya gimana? Yakin kualitasnya ini bagus? Ya. Ini kan 17 Agustus mau dirayain di IKN nanti upacara. Bagaimana masyarakat di sini untuk merayakan 17-an di sini? Ya semangat lah. Semangat ya Bu ya. Menurut saya dan warga sini menyambut baik akan diadakan 17. Kami merasa bangga. Pembangunan IKN ini ada dampaknya nggak ke Bapak? Untuk sarana prasarana, terutama jalan ya, sangat membantu untuk warga sini karena semua jalan diperbaiki. Mbak Lisa, ini 17 Agustus mau dirayakan di IKN sebagai warga Sepaku, gimana Pak? Sangat semangat, soalnya membangkitkan ekonomi di sini ya kan. Ibu bagaimana menghadapi akan 17-an di sini? Semangat lah, soalnya ini pertama kan. Ibu pengen nggak masuk ke sana lihat langsung? Pengen sih, belum pernah ini. Katanya masuknya agak susah. Tapi Ibu sebagai masyarakat Sepaku bagaimana melihat pembangunan IKN ini? Mudahanlah ke depannya bagus kan. Negatif yang dirasain apa Bu? Jalanannya kurang debu sekarang tuh kan. sekarang Iya. Saya ada di kawasan perumahan para menteri. Jadi kalau bisa dilihat di belakang saya itu adalah rumah-rumah menteri. Ini kabar dari Pak Danis, ini adalah rumah Pak Basuki, Menteri PUPR. Kita coba untuk bisa melihat apa saja, seperti apa fasilitasnya. Ini luas bangunan untuk rumah menteri ini berapa Pak? Hampir sekitar 600-an lah. Dengan luas tanah? Hampir 1.000 lah, Hampir 800, 900. Berarti ini ke sana ini ibaratnya tuh kompleks rumah menteri. Betul. Seperti di Widya Chandra kalau di Jakarta ya. 36 rumah. Semuanya sama luas bangunannya, Hampir sama. tipenya semuanya sama ya Pak. Iya. Kita boleh lihat Pak? Boleh, Seperti boleh. apa?
Ini masih dalam proses pembersihan ya. Ini nampaknya area kitchen nih di sini nih. Iya. Ini ruang kerja Menteri. Oh, ini ruang kerja Menteri. Ini ada balkon luas. Ini bisa melihat juga ke tetangga. Jadi ini semacam keluarga di sinilah ya, Pak ya. Ini kamar tidur. Dan ini juga ada kamar tidur. Ini juga smart system, Pak. Ya. Jadi sekarang kita akan melihat rumah atau tempat tinggal dari ASN yang akan pindah ke ibu kota Nusantara. Jadi mari kita melihat isi di dalamnya seperti apa. Oh, ini luasnya. Satu ini berapa, Pak? 98 meter. 98 meter persegi. Jadi kita berada di ruang ininya, ruang keluarga, yang ada untuk bekerja ini ya. mungkin ruang kerja ya di situ. Ruang makan. Kita masuk lihat kamar mandinya. Coba kita ya. Sejuk. Semua sudah berfungsi lah ya. Toilet. Kita coba kelasnya. Sudah berfungsi semua. Ini lihat ruang, kita lihat ruang kamar. Ini kamar tidur utama. Ini luasnya kalau kamar tidur utama kira-kira berapa ini, Mas? Sekitar 10 meter persegi. Ini lengkap dengan apa sih? Lemari. Iya. Balkon kalau yang ini. Yang ini ada balkon. Oh, ini ada. Jadi ini ada balkon. Ini sepertinya ruang anak gitu ya. Kamar anak juga lengkap, ada meja, tempat tidur, ada juga lemari, aircon juga. Ini juga sama. Sama. Ini juga nampaknya ruang anak. Unit kita ada smart home system seperti ini. Jadi dia bisa untuk mematikan lampu, air conditioning, kemudian segala macamnya dari sini. Dan ini bisa dilepas kayak tablet. Kemudian yang kedua ini juga bisa dikonek ke handphone pengguna. Dan ini untuk di ruangan luar ini tidak ada AC ya, semua pakai. Tidak ada AC, karena memang kita sirkulasinya untuk green building, karena ada sirkulasi udara. Saya sudah melihat di dekat, tapi ada pertanyaan publik yang belum terjawab, yaitu ini kok proyek IKN seperti kebut-kebutan, buru-buru, kualitasnya gimana? Yakin kualitasnya ini bagus? Yakin. Apa yang menjamin yakin itu? Pertama ya, pelaksanaan ini di dalam kontrak kita mengadop namanya SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Kalau dalam bahasa internasionalnya QHSE, Quality, Health, ya, kemudian Safety dan Environment. Di dalam kontrak itu kita punya jadwal, jadwal kapan ini dilaksanakan sampai dia harus selesai. Ya. Saya ingin memberikan ilustrasi, kita kebetulan berada di tower ASN ini ya. Ini mempunyai kontrak, kita mempunyai kontrak 47 tower, Mbak. 47 tower itu secara kontrak selesainya memang Desember, ya. Tetapi secara tahapan itu pada bulan Agustus ini akan selesai 12 tower.
Ya. Kemudian nanti sekitar Oktober menjadi kurang lebih 21 tower, baru pada akhir itu 47 tower. Nggak ada yang terburu-buru. Memang pada saat ini akan selesai 12 tower. Ini contohnya satu unit ini. Jadi memang ini sudah sesuai schedule. Sudah sesuai schedule dari awal. Sudah sesuai. Bukan dikebut-kebutin karena Nggak ada. presidennya sudah mau. Ini di sini ada 3 orang nih ya yang bertanggung jawab dari penyedia jasa, ini Mas Galang ya. Kemudian dari PU ini yang langsung di lapangan Mas Riki. Kemudian dari manajemen konstruksi ya yang betul-betul mengawasi kualitas. Mereka selalu ada di sini day by day untuk memastikan kualitas 3 ini. Saya mau nanya jujur, merasa ini dikejar-kejar tidak mengerjakan IKN? Kalau dari segi kami tidak sama sekali, karena kami sudah punya timeline-nya untuk pekerjaan ini, mulai dari target-targetnya, kemudian juga prosedurnya sudah dijalankan sesuai dengan SOP seperti yang dijelaskan Pak Danis tadi. Tidak ada yang dikejar-kejaran ya? Tidak ada yang dikejar-kejaran. Bapak juga Mas Riki tidak merasa seperti itu? Semangatnya aja. Tadi yang disampaikan oleh Pak Riki ya semuanya sudah on schedule. Ada target-target yang tadi disampaikan Pak Danis 12, 21 dan nanti berhasil di 40. Kalau kita bicara apa yang dibabat dari IKN itu kan di dalamnya tidak hanya tumbuhan, Pak. Ada fauna di dalamnya, apalagi itu adalah fauna endemik kita. Gitu. Itu bagaimana pemerintah memastikan bahwa itu mereka tidak akan kehilangan rumah. Jadi ini bendungan Sepaku Semoy, luasnya ini berapa, Pak? Luasnya ini 900 hektar lebih. 900 hektar. Kalau untuk genangannya? Genangannya 300 hektar lebih. Kapasitas tampungnya sekarang dengan ketinggian tertentu itu sudah sekitar 16 juta meter kubik. Oke. Ini disiapkan memang khusus untuk IKN-nya atau bisa mencakup seluruh Kaltim atau gimana? Ya, betul. Ini untuk IKN dan juga bisa mengcover lain-lain. Pertama, fungsinya adalah sebagai pengendalian banjir. Kedua, fungsi utama adalah menampung air sebagai sumber air baku. Nah, ini mempunyai hitung-hitungan kita mampu memberikan air baku itu sekitar 2.500 liter per detik, 2.000 liter untuk IKN, 500 untuk Balikpapan. Jadi betul-betul itu greenhouse. Itu PU menginisiasi penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran kualitas tinggi. Melon, kemudian mentimun Jepang, sayuran yang ini. Nah, diharapkan nanti jadi fungsi bendungan juga area-areanya dapat menjadi mendukung ekonomi kegiatan. Iya. Ini tuh betul-betul dibangun dalam konteks yang Forest City tadi. Kata kunci Forest City itu kan sustainability yang pertama. Tapi ada juga pertanyaan begini, Pak. Kalau kita bicara apa yang dibabat dari IKN itu kan di dalamnya tidak hanya tumbuhan, Pak. Ada fauna di dalamnya, apalagi itu adalah fauna endemik kita. Gitu. Itu bagaimana pemerintah memastikan bahwa itu mereka tidak akan kehilangan rumah? Kalau kita sudah memiliki hutan yang terlengkap ya, dipenuhi oleh tanaman-tanaman endemik, fauna endemik, flora endemik ya, kemudian juga faunanya kita akan otomatis kita bangun juga di situ. Apa yang dibuat, Pak, untuk? Kalau yang konkret ya, misalnya sekarang dalam tahap pelaksanaan, betul-betul kita mengidentifikasi beberapa area, misalnya di jalan tol, ya, kita mengidentifikasi bahwa di area tersebut banyak, misalnya ada beruang madu, kemudian ada orang utan yang melintas, ada macan pohon, macan dahan. Kita bikin apa coba? Jembatan penyeberangan satwa. Di atas dan di bawah sedang dilakukan. Kemudian kalau fauna tadi, waktu menanam, kita kan punya KPI. Apa yang harus ditanam? Yang harus ditanam 50% endemik dari sini, 20% dari yang lain, ya kan? Kalau yang tadi kita berbicara sustainable lingkungan, sudah jelas KPI kita 75%, 25%. 75% hutan. Hijau, hutan.
25% yang boleh terbangun. Itu yakin bisa dilakukan, Pak? Sudah dilakukan dan sedang dilakukan, sedang perencanaan. Tidak ada bangunan-bangunan yang lebih dari 25% dari areanya. Konsepnya ini luar biasa sekali, idenya ini luar biasa sekali. Tapi kita bicara memastikan bahwa ini akan berkelanjutan itu bagaimana, Pak? Bahwa ini kan nanti akan butuh anggaran yang besar dan sebagainya. Pemerintah sudah memikirkan itu? Sudah. Pertama, yang paling penting bagaimana membangun ini dengan secara terintegrasi. Mulai dari perencanaan, konsep pembangunannya, dan juga konsep pembiayaannya. Ini yang paling penting. Ya. Ada kesan seolah-olah ini akan tergantung kepada biaya negara gitu. Enggak. Karena sejak konsep awal dari negara itu hanya sekitar 20%. Nah, 80% bagaimana ini meningkat dengan cara investasi. Makanya baru dibentukkan Satgas Investasi. Iya, betul. Dan juga komitmen kita terhadap tadi konsepnya tadi ya, Forest and Smart City. Smart City-nya itu bagaimana sih, Pak? Detailnya? Smart City itu diawali dengan teknologi integration untuk mendeliver ya, alat bagaimana teknologi yang berhubungan dengan AI ya, dengan internet semua, Internet of Things itu benar-benar menjadi alat untuk mendeliver ke arah tata kelola governance ya, untuk digunakan di kota ini. Kemudian yang kedua adalah sustainable infrastructure. Yang paling utama apa? Sumber energinya harus yang non fosil. Misalnya yang paling penting listrik. Kita sudah diatur bahwa harus tenaga surya yang primer, PLTS. Makanya teman-teman PLN membangun 50 megawatt ya, 10 megawatt sudah selesai. Karena ini kan konsep Smart City itu sustainable infrastructure, nggak boleh kita nanti kendaraan fosil. Listrik ya kan? semua? Iya, nanti smart grid itu energi, nanti smart waste-nya juga. Tapi masih pakai AC ini bangunan-bangunan di IKN? Betul. Jadi jangan salah, berarti kalau Smart City nggak ada AC gitu, salah. Tapi bagaimana sumbernya tadi? Ya. Ujung-ujung sumbernya supaya nggak fosil. Tadi udah saya jelaskan. Pakai listrik, sumbernya pakai surya, begitu. Teknologinya bagaimana? Ya, misalnya untuk area kepresidenan kita berbicara district cooling. Ke semua tindakan, semua apa yang kita lakukan, ujung-ujungnya apa? Betul-betul carbon footprint-nya rendah kan? Nggak menimbulkan emisi. Oke, itu yang tujuannya. Kapan kita siap pindah ke IKN? Kita udah siap, ya. Sesudah 17 Agustus, ya, misalnya kita berbicara kantor, sudah siap di sharing office. Oke. Ya kan? Lantai 1, lantai 2, lantai 3 sudah siap. Memang itu 6 lantai. Berarti 50% kantor udah siap. Oke. Tempat tinggal ASN, ya, sekian tower, sekian ratus unit sudah siap. Pak Danis Hidayat, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, terima kasih sudah mengajak saya berkeliling dan juga melihat bagaimana progres dari pembangunan IKN ini lebih dekat. Terima kasih Pak Danis. Sama-sama. Sehat-sehat. Terima kasih. Konflik lahan selalu ada setiap pembangunan digalakkan, tak terkecuali dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Bagaimana konflik lahan ini terjadi, termasuk langkah pemerintah untuk menanganinya? Ulasannya hadir, usai jeda. Inilah masa depan Indonesia. Kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia. Diadakan musyawarah, kami bayar kamu sekian, terima atau tidak. Di balik megahnya mega proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara, konflik lahan masih terus membayangi.
Luasnya kawasan ibu kota negara membutuhkan pembebasan lahan yang tak main-main. Di tengah situasi ini, kelompok mafia tanah pun diduga mengambil manfaat. Seperti pembangunan bandara VVIP di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Diketahui lahan yang digunakan untuk pembangunan bandara adalah milik pemerintah namun digarap warga secara turun-temurun. Sesuai aturan dalam Perpres nomor 62 tahun 2018, warga yang menguasai lahan lebih dari 10 tahun akan mendapat santunan berupa uang atau relokasi lahan. Namun dalam proses verifikasi tanam tumbuh oleh pemerintah untuk pembangunan ibu kota negara, warga yang tergabung dalam kelompok tani Saloloang ini tidak temukan nama mereka. Justru ada nama lain yang masuk dalam daftar padahal bukan pihak yang menguasai lahan. Warga menduga ada permainan mafia tanah. Atas temuan ini, warga meminta pemerintah lakukan verifikasi lahan ulang. Namun, belum selesai proses verifikasi lahan, pengerjaan proyek telah dilakukan. Konflik pun tidak terhindarkan. 9 warga ditahan lantaran dianggap mengganggu proses pembangunan. Terkait keterlibatan mafia tanah dalam berbagai kasus sengketa lahan, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara. Mafia tanah ini melibatkan banyak pihak, termasuk notaris, termasuk mereka yang memang punya jaringan-jaringan terhadap oknum-oknum internal. Saya langsung melakukan koordinasi juga agar Satgas Anti Mafia Tanah ini sinergis untuk meyakinkan tidak ada kasus-kasus kejahatan pertanahan. Lika-liku konflik lahan di tengah pembangunan ibu kota negara masih terus bergulir. Sejumlah kebijakan dan aturan dikeluarkan guna melancarkan proyek ibu kota negara. Perlu disikapin ini sih, pemerintah tuh selalu defensif, termasuk otorita IKN-nya. Seolah-olah tanah di Kalimantan itu sudah tanah kosong, padahal itu ada manusianya. Nah ini yang aspek kemanusiaan dan keadilan ini yang luput dari blueprint-nya proyek IKN. Menurut saya, undang-undang IKN itu harus segera direvisi. Memindahkan ibu kota negara tentu bukan hal mudah. Pemerintah harus peka terhadap implikasi persoalan pembangunan mega proyek pada masyarakat sekitar. Karena tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan bukanlah gedung-gedung pencakar, namun kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan masyarakatnya. Harusnya yang dikedepankan adalah bukan proses pengadaan tanah dan pembebasan lahan bagi proyek IKN, tapi kedepankan dulu proses pendaftaran tanah masyarakat adat, desa-desa definitif, kampung-kampung yang selama ini belum diproteksi dan belum diberikan kepastian hukumnya oleh pemerintah. Tanpa itu saya pikir proses IKN tidak hanya akan merugikan masyarakat. Nanti investor bukannya mendapatkan keuntungan investasi di IKN, tapi juga akan berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Selalu ada sisi positif dan negatif dari setiap pembangunan, apalagi membangun ibu kota baru. Tidaklah mudah dan murah. Menjadi tugas negara untuk menjamin ibu kota baru ini berkelanjutan demi kemaslahatan rakyat agar tak ada anggaran yang disia-siakan. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.